itu karena Pak Uki juga adalah kader PPP. Saya ingin tahu dari orang-orang yang saya sebutkan tadi, kira-kira PPP Kota Tasik itu apakah mengambil mantan birokrat Ivan Diksa, apakah artis dan komedian Diki Chandra, apakah kadernya Enjang Bilawe ini, atau Nur Hayati, atau Kiai Haji Aminuddin Mustofi, atau Ajat tidak. Jadi saya ingin tahu karena sampai saat ini gitu kan, saya belum bisa menafsir ulang. Tapi meskipun demikian, saya boleh memberikan sharing juga ya. Kalau dilihat dari kedekatan ketua des pilkadanya adalah Budi Budiman, sedangkan Pak Ivan Diksa sendiri adalah orang yang dijadikan sekda oleh di zaman era Budi Budiman. Saya itu ada kecenderungan bahwa PPP akan mengambil Ivan Diksa. Ya benar nggak? Silakan Pak Uki menganalisis. Silakan. Ya kalau soal P3 ya mungkin saya karena banyak teman-teman di P3 gitu ya, jadi sering sharing gitu Pak. Ya, gitu. Yang pasti bahwa P3 itu kan pernah beberapa periode memenangkan pileg dan pilkada. Halo pemirsa, selamat bertemu dengan kanal Pikirkan Rakyat. Hari ini saya kedatangan tamu Bapak Dr. Uki yang biasa kami panggil, tetapi nama jelasnya adalah Bapak Dr. Basuki Rahmat, MSI. Beliau sehari-hari adalah dosen di STIA Tasikmalaya. Selamat siang, Pak Uki. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rambes, tanggal 27 Agustus, Pak Uki. Kita itu adalah akan tepat pada saatnya waktu pendaftaran para partai yang mau mengikuti perhelatan Akbar di 2024. Menurut Pak Uki, kira-kira partai-partai ini berpasangan dengan siapa dan siapa yang akan mencalonkan untuk didaftarkan ke KPU pada tanggal 27 Agustus nanti? Ya, ini menarik gitu ya. Tapi saya ingin mengawalinya dari apa itu partai politik gitu ya, supaya clear gitu ya, bahwa partai politik itu kan wadah di mana setiap orang bisa berkumpul bersama untuk menyatukan visi, persepsi, kemudian menjadi sebuah ideologi yang diperjuangkan. Nah, kemudian partai itu dia akan mempersiapkan orang-orang kadernya untuk nanti bisa memperjuangkan cita-cita atau ideologi. Kira-kira sederhananya seperti itu. Nah, sehingga ketika ada kontestasi pilkada atau pemilu, sebenarnya ini adalah ajang bagi setiap partai politik untuk bagaimana gagasan-gagasan yang disusun itu bisa ditawarkan kepada publik dan siapa yang nanti akan menjadi eksekutornya. Eksekutornya itu tentu saja adalah kader-kader partai yang sudah paham tentang ideologi partai ini. Dan saya kira itu penting diketahui oleh publik. Iya. Sehingga ketika kita membaca arah koalisi dari partai-partai politik menjelang pemilu, tentu saja ini erat hubungannya dengan semacam persamaan lah gitu dalam hal cita-cita perjuangannya. Jadi kalau kita ingin membaca peta koalisi partai politik menjelang pemilu atau pilkada, harus dibaca dari sisi gitu ya, apakah ada kedekatan secara ideologis, kemudian juga ada semacam komitmen bersama atau komitmen yang sama terkait dengan isu yang ada di daerah tersebut. Sebentar, oke ya. Menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Uki barusan. Jadi siogianya yang maju menjadi balon jet 1, jet 2 itu adalah kader ya. Karena hal itu, saya melihat beberapa kasus sebelumnya
kadang-kadang banyak yang maju dicalonkan oleh partai itu bukan dari kader partainya, tetapi orang luar, misalkan mantan birokrat atau apa yang tidak pernah menjadi anggota dalam suatu partai politik. Apakah dengan cara seperti itu menunjukkan bahwa gagalnya kaderisasi partai di Indonesia? Ya. Jadi kalau tadi kembali kepada definisi awal tentang partai politik, saya sepakat dengan apa yang tadi disampaikan, gitu, bahwa ini adalah cerminan kegagalan partai politik di dalam proses kaderisasi calon pemimpin, gitu ya. Karena tidak ada kader partai yang diusung atau dijagokan untuk masuk ke kontestasi dan malah kemudian membuka pintu samping, gitu ya. Nah, ini jelas gitu ya. Dan ini memang menjadi fenomena yang cukup menarik di kita, gitu ya. Hampir setiap perhelatan pemilu, gitu ya, baik di tingkat nasional sampai di tingkat daerah, gitu ya, selalu ada fenomena itu, gitu ya. Artinya fenomena orang luar masuk mendaftar ke partai politik untuk bisa dicalonkan, gitu ya. Nah, sebenarnya dalam konteks kepolitikan modern atau kepartaian itu ya bisa menjadi sebuah penilaian terkait dengan partai politik yang bersangkutan. Jadi tadi saya pastikan bahwa partai politik itu gagal, atau mungkin barangkali selama ini proses kaderisasinya tidak berjalan, gitu ya. Sehingga ini yang kemudian celah ini, ruang ini dipakai oleh orang bukan partai. Nah, tentu saja dalam jangka panjang ke depan, gitu ya, hal ini tidak boleh dibiarkan, gitu. Karena bagaimana seorang itu masuk ke gelanggang politik, gitu, kemudian nanti menjadi pemimpin di eksekutif, gitu ya, dan dia memang harus sudah mulai proses penggodongan yang cukup panjang, gitu ya. Harus melewati sebuah kawah candra di muka lah, kira-kira begitu di partai politik. Sehingga kita khawatir nanti tanpa proses itu, tanpa melalui itu, ketika dia jadi pemimpin dia gagap, gitu ya. Dia gagap, tidak tahu, tidak mengerti apa yang harus dilakukan, gitu ya. Kemudian dia bikin tafsir sendiri yang mungkin tidak terkait dengan upaya kita untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan daerah dan lain sebagainya, gitu ya. Dan itu sudah kita bisa saksikan, gitu ya, banyak pemimpin politik, bupati, wali kota, gubernur, gitu ya, gagal, gitu ya. Artinya tidak banyak membawa kemajuan bagi daerah. Ini bahayanya kalau hal ini dibiarkan dalam yang panjang. Saya langsung menukik ke hasil suara pilpres pileg di Kota Tasikmalaya, Pak. Untuk Kota Tasikmalaya, partai-partai itu yang mendapatkan kursi PKB 5, Gerindra 10, PDIP 4, Golkar 5, Nasdem 1, PKS 5, PAN 4, PBB 1, Demokrat 3, dan PPP 7 dengan perolehan suara seluruhnya adalah 45 orang. Berarti minimal pasangan calon itu harus memiliki koalisi yang 9 orang. Nah, dari hasil suara pileg ini, saya menginginkan sebenarnya pasangan calon itu ada 4 Pauki yang muncul, karena memungkinkan dari komposisi perolehan suara ini. Menurut Pauki sendiri seperti apa nih? Apa teropongan Pauki, kira-kira berapa pasangan yang muncul dari partai mana dan partai mana saja? Nah, tentu saja ini kalau basisnya ideologi, gitu ya. Kalau basisnya ideologi, katakanlah kita bagi ke dalam 3 kutub, gitu ya. Tengah, kanan, kiri, walaupun memang tidak persis begitu, gitu ya, gitu ya. Katakanlah bisa saja ada partai nasionalis, partai yang berbasiskan agama, dan partai tengah lah, kira-kira. Atau nasionalis religius, gitu ya. Nah, sehingga kalau kita melihat dari sisi itu, tentu saja ya mungkin 3 pasangan, begitu ya, gitu ya. Ya, tapi lagi-lagi saya katakan bahwa apakah memang proses politik di kita itu sudah
berstandar kepada itu gitu ya. Ya, kalau memang hitung-hitungan pragmatis, artinya tadi disebutkan bahwa untuk menjadi calon itu ada 9 kursi gitu ya. Dan tadi ada kemungkinan 4 pasangan, ya saya kira mungkin saja begitu ya. Gitu ya. Karena memang tadi hitung-hitungannya pragmatis. Siapa yang mampu membangun koalisi minimal 9 kursi, maka Karena saya begini Pak Uki ya, selain memang untuk kepentingan warga Tasikmalaya bisa mendapat banyak pilihan, toh Pak Basuki sendiri tadi sudah bilang bahwa partai telah gagal mengkaderisasi, sehingga persoalan bahwa partai berplatform agama nasionalis dan nasionalis agama itu adalah bohong belaka. Setiap orang bisa kemudian mendaftar misalkan kepada partai yang beragama, padahal dia bukan berbasis ideologi misalkan non agama, kan seperti itu. Jadi toh karena itu setelah terjadi seperti itu pragmatis, kenapa tidak dibuka aja pasangan calon itu sebanyak-banyaknya, supaya nanti rakyat itu bisa memilih, mengira-kira kira-kira mana yang paling cocok menurut hatinya, begitu menurut pendapat saya. Iya. Jadi begini, memang pemilu kemarin itu sudah membuktikan bahwa pilihan politik itu sudah lagi tidak menggambarkan ideologi, gitu ya. Ya kalau kita pada masa lalu misalnya, kalau kita baca sejarah pemilu di Tasikmalaya sejak tahun 55, itu kan basisnya partai-partai yang berbasis agama, gitu ya. Di 55 itu NU, Sunni itu kuat gitu ya. Bahkan saya kira sampai pemilu terakhir gitu ya, ketika misalnya P3 memenangkan pemilu di kota Tasik gitu ya, itu masih menggambarkan bahwa memang Tasik itu secara ideologi itu merupakan basis partai-partai Islam gitu. Tapi dalam 2 pemilu terakhir kan itu terbantahkan. Artinya yang menang di Tasik kota kabupaten itu kan partai yang nasionalis gitu ya. Nah jadi tadi saya katakan bahwa apa yang saya maksud dengan ideologi itu kan ini kita berbicara dalam konteks yang ideal, gitu ya. Partai itu kan tadi memperjuangkan cita-cita atau ideologinya. Tapi memang kita melihat hari ini ya kenyataannya gitu ya, bahwa koalisi partai itu dibangun atas dasar kepentingan yang lebih pragmatis, artinya bagaimana memenangkan pemilu. Nah sehingga hitung-hitungan pragmatis itu nanti variabelnya kan banyak, sehingga partai politik itu akan menghitungnya dari situ. Maka mungkin saja gitu ya, itu bisa 4 atau juga mungkin 5, nggak mungkin ya, nggak mungkin ya. 4 lah gitu ya, karena 45 kursi ya. Menurut Pak Uki sendiri, kira-kira ada berapa pasangan, orangnya siapa saja yang akan maju itu, baik jet satunya maupun jet 2? Ya, saya ini kita tinggalkan dari soal pemikiran bahwa partai politik itu adalah wadah untuk memperjuangkan ideologi. Kita berbicara soal pilkada saja disederhanakan, ya. Nah tadi kan rumus pilkada itu artinya apa? Pertama harus memenuhi persyaratan 20% kursi. Itu kan berarti kan syarat untuk mencalonkan itu harus bisa mengumpulkan 9 kursi di DPRD Kota Tasikmalaya. Skill pemilu terakhir gitu ya. Nah di sini saya melihat 2 hal. Gitu ya. Orang pasti menghitung dari aspek figuritas, gitu ya. Artinya kefiguran seseorang. Tentu saja sekarang kan bisa dikuantifikasikan melalui survei. Itu popularitas, elektabilitas, likabilitas, gitu ya. Itu semua bisa dikuantifikasikan. Nah kemudian setelah ketemu figur-figur yang populer, yang disukai, kemudian yang punya elektabilitas tinggi, nah tentu di sini adalah mulailah menghimpun partai-partai pendukung. Nah kalau kita baca hari ini misalnya di Kota Tasik gitu, saya melihat kalau membaca dari media sosial yang ada gitu ya, nampaknya ini masih berimbang. Figur-figur yang muncul itu
saya belum tahu ya surveinya terakhir seperti apa. Tapi dugaan saya adalah masih memiliki kekuatan yang berimbang. Jadi tidak ada tokoh yang menonjol sendirian gitu. Artinya apa? Itu mungkin saja ini peluang bagi semua orang yang termasuk juga semua partai yang akan mengusung partai calonnya. Gitu ya. Artinya peluang kemenangannya masih terbuka untuk siapapun. Gitu ya, Pak. Nah, sehingga tadi kalau biasanya kalau ruangnya begitu sangat terbuka itu akan menarik minat banyak orang, gitu ya. Jadi bisa maksimal sesungguhnya, gitu ya. Jadi kalau hitungan maksimalnya 4 paket pasangan untuk Kota Tasik, saya kira bisa terpenuhi karena hitungan sebentar Bobi ya, saya menambahkan informasinya. 4 paket itu pertama adalah dengan core Partai Gerindra, di mana dia mengusung Piman, dan itu katanya telah terjadi koalisi dengan PBB yang 1 suara, yang 1 kursi, dan Nasdem 1 kursi, sehingga jumlah kursi mereka kalau digabung itu adalah 155.756 suara. Lalu core yang kedua adalah Partai Golkar, dan itu udah berkoalisi dengan PAN, ya jumlahnya itu berarti pas 9 kursi dengan perolehan suara kalau dijumlahkan itu 72.068 suara. Lalu PKS, meskipun belum secara resmi ada di media diberitakan, namun saya selalu mengintip-ngintip dari informasi-informasi para tokohnya. Itu kayaknya PKS itu sudah ada main dengan PKB. Mereka masing-masing PKS 5 dan PKB 5 sehingga 10 kursi dengan jumlah suara 107.035 suara. Lalu yang terakhir PPP 7 kursi ya. Itu tetapi dia belum memutuskan dengan siapa-siapa. Nah, dan rupanya paling banyak yang mendaftar ke PPP. Ada Ivan Diksa, ada Diki Chandra, ada Enjang Bilawini, ada Ajat Sudrajat, dan kemungkinan Nur Hayati, anggota DPR, dan Bapak Kiai Haji Aminuddin Mustomi juga kemungkinan mendaftar ke sini karena dulunya kan. Jangan lupa juga Pak Uwu juga. Tapi hanya gimmick saja. Kalau Pak Uwu hanya gimmick, belum tentu juga. Oh gitu. Belum tentu. Tapi kemarin sudah datang dengan wali kota Bogor 2 periode itu ke sini. Ya. Bukan gimmick ya? Masih terbuka. Iya. Nah silakan. Dari data itu sekarang analisis oleh Pak Uki. Gimana? Kemungkinan peluang begini. Kalau saya melihat begini. Yeah. Pertama adalah partai politik yang memang sejak awal sudah deklar bahwa dia punya orang punya calon gitu, punya bakal calon gitu. Yeah. Sebut saja misalnya Gerindra. Iya. Kan jauh-jauh sebelumnya gitu ya. Bahkan sebelum pemilu legislatif tadi Pak Asep menyebutkan ada Piman di Gerindra. Kemudian juga misalnya PKS yang sudah mengusung Dede Muhara gitu ya. Itu jauh juga sebelumnya. Nah, tentu saja kita melihat partai-partai yang sudah menyiapkan diri sejak awal tentu ini tidak main-main. Artinya dia serius gitu ya. Tinggal bagaimana nanti dan terkait dengan Dede Muhara. Maaf saya memotong. Kelihatannya dia sudah mumpuni sekali karena dia tuh waktu kemarin pileg dia tuh udah mendapatkan 30.000 suara, sehingga kan di kota itu kan ada yang sekitar 30.000-an suara itu. Nah jadi saya kira sama dengan satu partai gitu. Silakan lanjut. Betul. Ya. Nah jadi itu pertama partai-partai yang sudah sejak awal punya jadwal gitu ya, punya bakal calon. Nah, kemudian juga partai-partai yang baru belakangan kemudian ngusung gitu ya. Sebut saja misalnya P3 termasuk gitu ya. Tadi dikatakan bahwa P3 sudah mulai mengusung atau paling tidak mewacanakan lah beberapa nama gitu, bahkan sampai membuka pendaftaran. Kemudian juga Golkar itu juga sama sejak awal sudah mengusung Pak Yusuf gitu ya. Gitu. Nah mungkin di luar itu saya kira wait and see gitu ya. Artinya partai-partai itu mungkin dia akan ikut gabung ke 4 ini. Jadi memang kalau tadi Pak Asep mendesain atau mungkin memprediksi akan ada ini, saya kira bisa logis gitu ya. Sesuai dengan suara perolehan di jadi kota. kemungkinan nanti siapa yang mau gabung dengan sebut saja orangnya gitu ya.
siapa yang mau gabung dengan Pima, siapa yang mau gabung dengan PD Muharram, siapa yang mau gabung dengan Pak Yusuf, dan siapa yang mau gabung dengan P3. Betul. Nah, walaupun mungkin P3 masih kalau berbicara orang ini masih terlalu ini gitu ya, karena tadi disebutkan banyak sekali yang daftar ke P3 mungkin. Nah justru itu karena Pak Uki juga adalah kader PPP. Saya ingin tahu dari orang-orang yang saya sebutkan tadi, kira-kira PPP Kota Tasik itu apakah mengambil mantan birokrat Ivan Diksa, apakah artis dan komedian Diki Chandra, apakah kadernya Enjang Bilawe ini, atau Nur Hayati, atau Kiai Haji Aminuddin Mustofi, atau Ajat tidak. Jadi saya ingin tahu karena sampai saat ini gitu kan, saya belum bisa menaksir ulang. Tapi meskipun demikian, saya boleh tahu memberikan sharing juga ya. Kalau dilihat dari kedekatan ketua des pilkadanya adalah Budi Budiman, sedangkan Pak Ivan Diksan sendiri adalah orang yang dijadikan sekda oleh di zaman era Budi Budiman. Saya itu ada kecenderungan bahwa PPP akan mengambil Ivan Diksa. Ya benar nggak? Silakan Pak Uki menganalisis. Silakan. Ya kalau soal P3 ya mungkin saya karena banyak teman-teman di P3 gitu ya, jadi sering sharing gitu Pak. Ya, gitu. Yang pasti bahwa P3 itu kan pernah beberapa periode memenangkan pileg dan pilkada. Nah tentu saja karena dalam pemilu terakhir itu pilegnya kalah, kemudian kehilangan juga sosok wali kotanya gitu ya. Tentunya ingin rebound, gitu ya. Nah itulah yang kemudian hari ini memang sedang dihitung betul. Sedang dihitung betul. Artinya bahwa kelihatan yakin nih tidak akan ada lain dislike dekat dan tidak dekat ya. Betul-betul dihitung secara rasional. Ya artinya kalau untuk rebound itu kan bagaimana dia memenangkan lagi kan, hitung-hitungan menang itu kan sangat kompleks gitu ya. Tidak hanya dari aspek popularitas atau kefigurannya saja, tetapi juga aspek-aspek psikologi politik pemilih di Kota Tasik misalnya gitu ya. Termasuk juga dukungan logistik dan lain sebagainya. Itu dasar perhitungan. Sangat utama logistik. Ya. Nah sehingga saya belum bisa memastikan gitu ya bahwa di P3 itu mengusung siapa. Apalagi kalau kita lihat dari sisi proses yang harus dijalankan oleh P3 gitu ya, berjenjang kan, dari mulai penjaringan di tingkat DPC, nanti diusulkan ke DPW, oleh DPW direkomendasikan ke DPP, baru nanti di DPP dikeluarkan suatu keputusan. Dan perubahan-perubahan itu kan sangat mungkin terjadi bukan hanya di tingkat DPW tapi juga di tingkat DPP. Jadi apa yang diusulkan oleh DPC itu juga belum ada jaminan nanti di DPP-nya direkomendasikan. Nah, karena mungkin pertimbangannya jauh lebih kompleks dari yang kita perkirakan, gitu ya. Nah saya sendiri sebagai orang yang banyak berkecimpung dengan aktivitas P3. Nah tadi saya katakan saya juga tidak bisa memastikan apakah Ipan yang selama ini mungkin di antara kandidat yang lain memang yang paling populer diusung oleh teman-teman di P3 gitu ya. Nah, bisa juga yang lain gitu ya, masih terbuka juga yang lain gitu ya. Dan kayaknya itu kalau dilihat dari suara mungkin Pak Aziz itu karena dia mungkin nanti bisa membawa gerbong Demokrat yang 3 kursi, dilihat dari suara kursi sih lebih mumpuni dari sisi kursi, belum juga dari sisi soal ekonomi. Bisa nggak misalkan selain Pak Ivan, Pak Aziz Ismaya itu menjadi nomor 2-nya misalkan untuk dipilih? Ya saya kira kalau berbicara bisa atau enggak ya mungkin saja, tapi lagi-lagi saya katakan bahwa jangankan untuk nomor 2, nomor 1 juga belum gitu ya. Nah sehingga nanti ya tentu saja yang pasangannya itu harus mampu mensupport. Enggak, maksudnya pilihannya bukan bukan keduanya. Pilihannya terbuka untuk siapapun gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian di framing seolah-olah bahwa calon P3 nanti akan berpasangan dengan Pak Aziz dari Demokrat, enggak juga gitu ya. Menurut saya karena prosesnya masih
Ya, sampai bulan Agustus kan, gitu ya. Bukan di framing jet satunya dari PPP, jet 2-nya Demokrat, tapi Pak Ajis juga kan mendekat ke PPP. Tetapi selain mendekat, dia itu ada kedekatan dengan Demokrat, sehingga pilihannya adalah mungkin Pak Ajis bisa diambil karena dia juga bisa mendapat backup dari Demokrat, begitu maksudnya. Ya, maksud saya dari sisi peluang untuk bersama dengan P3 ada. Gitu ya. Tapi ya saya kira lagi-lagi saya katakan bahwa gitu ya, kalau dihitung dari sisi ini kan belum tentu juga. Artinya jangankan untuk posisi yang jelas begini, P3 pasti mengambil posisi nomor 1 lah, gitu ya. Gitu, itu pasti lah, ya. Nah, sehingga nanti akan cari pasangan. Nah, jangankan mencari pasangan, kan posisi yang nomor 1-nya juga belum. Ya, siap. Gitu. Lebih jauh lagi, Bobi ya. Tadi bicara jet satunya. Sementara ini yang sudah terjadi untuk jet 2-nya sudah muncul, Bobi. Ya. Yaitu PDIP yang pertama kalinya adalah mengusung saudara Muslim ketuanya, untuk bahkan sudah terjadi MOU antara PDIP dengan Gerindra. Tetapi kata sekretarisnya, saudara Dodo, itu masih cair karena baru-baru ini kelihatannya ada semacam pendekatan dengan PPP, di mana dia mengusungkan, mendorong saudara Demi Hamzah untuk diambil oleh PPP. Sehingga jet 2-nya dari PPP sudah terkentara, ada Demi Hamzah. Dan untuk dengan Gerindra, PDIP itu udah diinginkan, bukan diinginkan oleh Gerindra, tapi menginginkan untuk jet 2-nya itu dari PDIP. Tapi sampai saat ini PDIP belum mendapatkan semacam iya bahwa dia akan menunjuk dari PDIP, karena katanya dia secara ketuanya Aslim setelah diplomatis mengatakan akan diserahkan kepada survei. Berbeda dengan ini Pak Uki, berbeda dengan Golkar. Manakala Golkar berkoalisi dengan Pak Yusuf itu atau Golkar itu sudah menyerahkan siapa wakilnya yang memilih itu kepada PAN. Sehingga sekarang itu PAN itu dengan gencar sedang mencari untuk yang bisa dicalonkan dipasangkan dengan Pak Yusuf. Jadi dia tidak berdiplomasi, terserah nanti survei yang menentukan, tidak seperti itu. Nah, menurut Pak Uki nih, di antara PPP dengan PDIP ini kecenderungannya lebih kemana nih arah orientasinya? Apakah PPP mengambil PDIP atau Gerindra mengambil PDIP? Ya, gini, masing-masing. satu hal yang mungkin harus diketahui juga bahwa proses penetapan calon itu kan ada di Dewan Pimpinan Pusat partai masing-masing, gitu ya. Dan saya berbicara soal pengalaman. Apa yang terjadi di tingkat daerah, PC, seringkali berbeda dengan keputusan yang nanti diambil oleh DPP. Karena memang apalagi ini pilkada serentak, yang baru pertama kali, tentu saja ada hitung-hitungan yang lebih strategis dari setiap Dewan Pimpinan Pusat partai politik, gitu ya. Bahkan kalau saya menduga ada semacam upaya mengkapling, gitu ya, dari info-info yang saya dapat, gitu ya, kuat, gitu ya. Artinya partai politik berbagi. Nah, sehingga kalau demikian, maka kan kita tidak tahu bagaimana proses itu di tingkat DPP. Maka apa yang terjadi di sini, gitu, saya kira itu suatu proses awal yang tentu kita tidak bisa mengambil kesimpulan atas apa yang terjadi di sini. Gitu. Kalau saya begitu, mengapa? Ya, karena saya punya pengalaman dulu, apa yang sudah difinalisasi di sini dibawa ke DPP, gitu ya. Bahkan sudah disepakati, tahu-tahu keputusan DPP dengan partai koalisi ini berbeda, gitu ya. Nah, sehingga untuk itu barangkali mari kita nanti tunggulah, gitu ya, bagaimana proses ini akan berlangsung di hari-hari ke depan. Tapi yang pasti saya kira tidak ada satu partai politik pun yang bisa mengambil keputusan di tingkat daerah, gitu ya, di tingkat cabang, gitu. Nanti keputusan akan ke DPP. Nah, sehingga bagi kandidat pun, gitu ya, kalau saya sih boleh bersaran atau apa ya, gitu ya, jadi jangan cukup hanya dengan lobby-lobby di tingkat lokal, gitu ya.
harus juga mendekat ke tingkat DPP dan lain sebagainya gitu ya. Karena selagi-lagi sekarang bahwa pilkada itu tidak hanya dipandang sebagai kepentingan para politisi lokal, tapi ini juga ditempatkan dalam kaitan yang lebih strategis, yaitu politik secara nasional. Apalagi kita baru saja pilpres dan hari ini rejim baru belum terbentuk gitu ya. Nah, tentu saja saya menduga bahwa rejim baru nanti itu akan konsolidasi politik. Konsolidasi politik itu ya sekarang pilkada. Nah, jadi saya kira Pak Prabowo itu sebagai presiden terpilih nanti akan berpikir dia harus punya kaki yang kuat di daerah gitu ya. Sehingga hal itu yang seringkali saya deg-degan gitu ya, Pak Asep gitu ya. Ini mau gimana ini orang Jakarta setting kota Tasik? Apakah kota Tasik itu ini? Saya menduga ini kabupaten kota yang ada di Jawa itu akan berbeda perlakuannya dengan kabupaten kota yang di luar Jawa. Mohon maaf gitu ya. Mungkin karena faktor besaran jumlah pemilih dan lain sebagainya. Nah, sehingga lagi-lagi harus saya katakan bahwa gitu ya, kita tidak bisa mengambil kesimpulan hari ini terhadap apa yang terjadi sekarang gitu ya.